Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adela Imanda dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika partikel. Dinamika partikel itu adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai penyebab terjadinya gerak akibat suatu benda. Lalu hukum Newton dan penerapannya. Yang pertama itu adalah hukum Newton 1. Bunyinya yaitu adalah benda diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Contohnya itu adalah saat mobil yang bergerak lambat, namun tiba-tiba pengemudinya menginjak gas, maka penumpang dalam mobil itu akan terdorong ke belakang. Nah, secara sistematisnya, hukum Newton 1 itu dituliskan secara sigma F sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hukum Newton 2. Bunyinya yaitu kecepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya benda yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contohnya itu adalah ketika kita dihadapkan dengan sebuah truk besar dan ketika kita dihadapkan dengan mendorong sebuah truk besar dan mobil sedang kecil, otomatis yang paling berat itu adalah truk besar. Nah, secara sistematisnya itu dituliskan sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F ini adalah resultan gaya satuannya Newton, dan M ini adalah massa benda satuannya kilogram, dan A satuan itu adalah kecepatan satuannya meter per second pangkat 2. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum Newton 3. Bunyinya, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka gaya benda B mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contohnya itu adalah saat kita melompat ke tanah, kaki akan memberikan gaya ke tanah, dan tanah akan memberikan gaya berlawanan arah sehingga badan kita terangkat ke atas atau terdorong ke udara. Nah, yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis gaya. Yang di sini ada yang pertama yaitu gaya berat atau gravitasi. Ini adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaan di dekatnya. Contohnya itu adalah terjun payung. Nah, secara sistematisnya dituliskan yaitu W sama dengan M dikali G, di mana W ini adalah gaya berat benda satuannya Newton, dan M itu adalah massa benda satuannya kilogram, dan G itu adalah kecepatan gravitasi satuannya meter per second pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Nah, rumusnya yaitu N sama dengan W sama dengan M dikali G. Nah, dimana N ini adalah gaya normal, satunya Newton juga. Kemudian W ini adalah gaya berat benda, satunya Newton. M ini adalah massa benda, satunya kilogram. G ini adalah kecepatan gravitasi, satuannya meter per second pangkat 2. Kemudian selanjutnya itu adalah gaya gesek atau FG, yaitu gaya yang bekerja akibat adanya gesekan antara dua permukaan benda. Nah, gaya gesek itu ada dua jenis, yaitu kinetik dan statis. Lalu yang keempat itu adalah gaya tegang tali. Nah, secara sistematisnya itu dituliskan sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F ini adalah gaya resultan benda satuannya Newton, M ini adalah massa benda satuannya kilogram, dan A ini adalah kecepatan satuannya meter per second pangkat 2. Kemudian yang kelima ini adalah gaya sentipental atau benda bergerak melingkar. Rumusnya yaitu sigma F sama dengan M dikali AS, atau sigma F sama dengan M dikali V